Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Heri guys. Oke, kali ini kita mau NR ya, tapi kita nggak pakai Toce. Nggak pakai Toce lagi, nggak pakai Jet X ya, nggak pakai Toce juga. Kita mau bawa Aerox guys. Oke, kita mau NR sambil gua mau nyoba top speed dari si Aerox ini sebenarnya berapa sih guys? Karena selama gue pakai, gue belum pernah ngetes top speed dari si Aerox ini ya. Enaknya jalan mana guys buat tes top speed dari si Aerox Alpha ini ya? Coba kita riding ke KP3B, kayaknya seru guys. Di sana lumayan ada trek lurus ya. Kalau di sekitaran Kota Serang kayaknya susah sih ya. Walaupun di KP3B juga sebenarnya susah juga sih ya. Karena jalanannya lumayan berbelok guys. Dan banyak tambalan juga di sana. Dan agak gelap juga sebenarnya. Tapi kita coba ya, dapat berapa kita tes di sana guys. Cuman gua bawa motor ini tuh agak-agak masih ngeri gitu guys kalau dipakai ngebut ya. Pasalnya sih ya karena pengereman sih guys. Entah kenapa gitu, gua ngerasa pengereman si Aerox ini kurang pakem ya. Mungkin karena pengeremannya masih menggunakan single piston atau satu piston doang depan belakang. Kalau yang belakang sih agak pakem menurut gua ya, karena agak gede juga kampasnya guys. Tapi yang depan tuh agak kecil gitu ya. Tiap kita ngebut, ngerem dadakan itu masih agak nyelonong gitu. Beda kalau pas gua pakai Jet X ya. Kalau kita ngebut, ngerem tuh dia berhenti gitu. Entah karena masih ada tekanan dari mesin. Karena kan kalau misalkan Jet X ngerem pasti kita tekan kopling dan gak ada tekanan di mesin ya. Walaupun gasnya masih di RPM tinggi gitu. Tapi kalau Matic kan kita ngerem itu pasti masih ada tekanan kalau kita masih narik gas ya. Jadi kita coba. Tapi agak hati-hati guys, karena pengeremannya yang gue bilang tadi masih agak-agak ngeri. Karena kalau ngebut ngerem tuh masih agak-agak nyelonong gitu menurut gue ya. Apa kalian merasakan hal yang sama ya pengguna Aerox? Dan coba solusinya guys, bagi senior-senior pengguna Aerox ya, karena gue baru pertama kali ini gue pakai Aerox guys. Motor ini sebenarnya enak guys buat sulap salip gitu kan di perkotaan kayak gini ya. Enak banget, lincah banget nih motor guys. Wah, depan kita Aerox lama ya. Pakai knalpot racing. Kalau gua knalpotnya masih standaran guys. Ini mesin, knalpot dan semuanya masih standar ya. Yang belum ada yang gua ganti sebenarnya. Modif-modif juga lah. Belum mulai ya. Nantilah insya Allah kalau udah ada rezeki kita modif-modif tipis Jet X lagi. Aerox ini maksudnya guys. Oke, di sini coba kita tes. Waduh, nggak bisa motor, mobilnya. Oke, kita tes speednya. Tapi agak-agak ngeri guys. Banyak kendaraan. Nggak bisa, emang susah ya. Semoga kita di KP3B bisa ya buat ngetesnya ya. Karena di sana kemungkinan udah sepi guys jalanannya ya. Semoga aja, karena udah jam 9 lewat. Di sini masih rame banget guys. Kita nggak bisa ngebut ya. Lihat padat banget depannya. Motor ini sebenarnya dipakai ngebut enak. Dan pada saat kita ngerem ini masih ya menurut gua, walaupun ini ada ABS-nya ya. Ada ABS, tapi dengan pengereman seperti ini kayaknya ABS-nya nggak bakalan aktif-aktif guys. Karena rem depan itu nggak, ya jangankan ngunci ya, pakem aja enggak menurut gua guys. Itu kalian ngerasain gak sih kayak gitu? Kayak kita ngebut kayak gini kan, ngerem tuh nggak ada gitu, ngunci masih jelonong gitu guys. Entah master remnya ya, karena cuma 11 mili lah ya, 11 mili, atau karena kalipernya yang cuma satu piston guys. Ngerem sih ngerem gitu kan, cuman ya menurut gua
Ya karena gua sebenarnya biasa pakai Jet X ya, yang pengeremannya pakai 8 piston untuk yang depan. Jadi kerasa pakem banget gitu. Tapi pas pakai Aerox ini kayak ya jauh banget gitu rasanya ya. 8:1 sih guys. Tapi ya menurut gua harusnya sih agak-agak pakem ya. Wow, agak gerimis guys. Ada percikan-percikan air. Semoga nggak hujan ya, karena kita nggak bawa jaket hujan guys. Oke, kita nyampe lampu merah Boru ya. Kita belok kanan. Wow, rame banget ternyata di jalan guys, yang arah menuju ke Jakarta ya. Dari habis berlibur kayaknya dari Anyer guys. Wow, rame banget. Rame banget ya. Oke, kita coba dari sini guys buat tes top speednya ya. Semoga bisa ya, nggak ada halangan. Bismillah. Oh, ngapain tadi ke kanan terus langsung ke kiri? Astagfirullah. Masih 70. Asa lama banget naiknya guys. 89, 92, 96. Wah, belokan. Kita kurangin dulu guys. Ada yang nyebrang. Kaget banget gua. Oke, 98. Ini mobil sebelah kanan ya. 100, 103. Wah, belokan lagi. Banyak lampu, ngeri-ngeri. Ini lampu apa guys? Motor ngagetin ya. Mungkin berat badan juga ngaruh ya, karena berat badan gue 80 lebih guys. Jalanannya nggak lurus sih guys, belok kayak gini jadi agak susah ya. Cuman 102, 3, 4, 5, 6. Nggak dapet guys. Jalanannya kurang bersahabat di sini ya. Coba kita muter balik lagi. Tapi rame banget guys. Kayak lihat ke belakang ya, spion gua ada di bawah, kecil banget guys. Oke, kita muter balik lagi ya. Kita coba lagi nanti, semoga dapat. Cuman berapa kali di 100 berapa dong ya? 105 apa 106 gitu guys. Karena jalanannya di sini susah ya. Apalagi malam gitu kan. Kita agak-agak ngeri ya, karena nggak bisa melihat atau nggak lebih, intinya nggak bisa lebih leluasa lah kalau dibanding siang guys. Banyak pemudik juga ternyata. Yang ke arah sini tuh lumayan rame guys. Jadi kita nggak bisa terlalu kenceng ya. Nanti kita muter balik lagi yang ke arah Palima guys, nyobanya ya, karena banyak tambalan guys. Susah makanya di sini ya. Lihat, loncat-loncat motor gua guys. Waduh. Agak-agak ngeri, ban gua masih ban standar.
Wah, ada motor kenceng katanya di depan. Motor apa itu? Vario. Kita salip aja Vario depan, guys. Ada lubang. Nanti kalau kita udah ganti knalpot racing, kita tes juga di sini ya. Kira-kira dapat berapa, guys? Buat perbandingan. Sekarang kan kita knalpot masuk knalpot standar, mesin standar ya. Dapatnya kayak tadi, coba kita putar balik lagi, siapa tahu bisa lebih baik ya. Susah ya di sini nyari trek lurus dan panjang ya. Oke, kita muter balik lagi di sini, guys. Oke, kita muter balik, guys. Kita lihat dapat berapa lagi ya. Semoga lebih kencang lagi, guys. Sembilan puluh, lama banget ya naiknya ya. Belokan agak ngeri, gua nggak begitu jelas lihat belokannya, guys. Nggak ada yang nyebrang di sini. Dapat berapa? 103 doang. Waduh, ada motor nggak pakai lampu lagi. Nggak dapet, nggak bisa, jalanannya belok lagi, guys. Oke, cuma dapat segitu aja ya. Oke, nggak bisa maksimal lagi, guys. Jalanannya tidak mendukung ya. Tapi kita bisa jadi acuan ya buat nanti pada saat kita udah ganti knalpot. Kita tes lagi di sini ada peningkatan dari segi tenaga atau enggak ya. Cuman tadi 106 atau berapa lah, gue lupa. Nanti kita lihat di videonya hasilnya berapa, guys. Agak-agak nggak pakem sih ya. Lolos juga, guys. Tuh, banyak tambalan. Mengerikan. Ngetes top speed di sini ya. Goyang ban gua, guys. Nggak bisa ternyata benar-benar memaksimalkan kecepatan motor di sini ya. Karena treknya menurut gua nggak mendukung, karena belok dan banyak tambalan sih, guys. Oke, kita kemana lagi? Kita belok kiri aja depannya, karena udah nggak bisa maksimal lagi, guys.
Sebenarnya jalanannya tuh kosong ya yang ke arah Palima sana guys. Cuman karena belok gitu ya, berbelok jalanannya, jadi kita nggak bisa memaksimalkan ya. Ditambah berat badan gue juga yang kurang ideal sebenarnya buat ngetes top speed ya, karena lumayan berat juga guys. Berat badan gue itu kemarin di tes itu 80,45 ya. Mungkin sekarang udah agak naik lagi guys. Itu setelah lebaran sih gue segitu ya, habis puasa. Dan sekarang udah makan banyak lagi, kayaknya naik lagi ya, 82an kayaknya guys. Oke, kita belok kiri guys. Yang gue rasakan bener kendalanya di motor ini, yang gue rasain banget ya, kalau jarak jauh kan joknya juga kurang nyaman guys. Tapi kalau misalkan jarak deket kayak gini, ngebut kayak tadi tuh, yang kerasa banget tuh sebenarnya pengereman ya. Pengeremannya kurang menurut gua. Coba nanti kalau kita ada rezeki, kita coba ganti kaliper depan. Jangan mas remnya dulu ya, kita coba ganti kaliper depan pakai yang 2 piston guys. Kita coba pakai punya yang R15 P3. Karena gue lihat review dari teman-teman yang ada di YouTube itu PNP ya, di motor Aerox Alpha atau Aerox yang lain ya. Jadi kita nanti coba ganti kaliper depan pakai punya R15 P3 ya. Karena kalau misalkan kurang pakem lagi, baru kita ganti pakai yang 4 piston ya. Dan kalau pakai 4 piston berarti master remnya pun harus diganti guys. Minimal kita pakai 14 ya, 14 mili. Karena bawaannya ini cuman 11 mili. Tapi untuk memompa memompa apa namanya, kaliper 2 piston masih kuat guys. Walaupun agak dalam ya, karena handle rem udah gua ganti pakai yang ada adjusternya. Jadi kalau agak dalam kita bisa setting biar tetap nyaman guys. Nanti kita coba pengeremannya seperti apa yang 2 piston. Kalau misal masih kurang pakem, kita ganti 4 piston. Dan yang 2 piston yang di depan kita pindahkan ke belakang ya. Jadi depan 4 dan belakang 2. Tapi sementara nanti insya Allah rencananya gue mau ganti kaliper depan aja pakai yang 2 piston, maksudnya punya R15 yang P3. Karena kalau yang pakai yang V2 itu sama aja sih sebenarnya ya, cuman warnanya gold guys. Sedangkan kaliper yang bawaannya kan hitam ya. Jadi biar senada aja sama yang di belakang, sama-sama hitam gitu. Oke, wah bensin gua udah tinggal 1 bar lagi guys. Kita isi full tank dulu ya. Takutnya bulan depan Pertamina atau BBM naik guys. Takutnya Pertamax naik, jadi kita isi full tank dulu ya. Oke guys, sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.